Fa'lam anna ma anna qalu inna ridho tartusuk. Yang disebut ridho itu tidak ada murka, tidak ada apa bahasa kita itu Tidak puas ya. dengan ada sulit apa itu sulit apa itu Stromet. Iya, lapang dada. Selalu lapang dada. nggak ada bentuk itu murka ya, bentuk dengan Allah gitu. Aduh, Allah ini pelan-pelan amat, bertubi-tubi amat musibah ini tidak ada gitu. Itu kalau ridho ya. Kalau tidak ridho ya itu tadi tumel ya, tumel apa namanya? Romen lah. Masuhtu dikuwairina Allah Ta'ala. Yang namanya tadi suhat itu adalah menyebut apa-apa yang ditetapkan oleh Allah itu lalu dia tidak menerimanya, tidak menerima. Suka serapah. Ia tidak mempertimbangkan layastaqimu fasadahu wa sholahu. Dia tidak meyakini kerusakannya dan kebaikannya. Jadi Allah sudah takar takdir yang ditetapkan oleh Allah itu nanti sesuai dengan kemampuan manusia dan itu pasti untuk kebaikan manusia. Husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada pertanyaan, alaisa syurur wal ma'asi bi qada'illahi ta'ala? Bukankah keburukan dan perbuatan maksiat itu juga ketetapan Allah? Ya. Fakad dawu dan Allah telah menetapkannya. Pakai fayadul amdu bisyarri. Apakah manusia itu perlu ridho itu dengan keburukan? Orang kemudian kan sengsara itu atau melarat itu pasti tidak akan menjadikan pilihannya. Tapi ketika dia melarat, apakah itu juga ketentuan Allah? Ya kalau kita baca di takdir itu ya ketentuan Allah. Tapi apakah ketentuan Allah itu apa yang dia rasakan itu tidak mencari takdir lain, tidak bisa mencari takdir lain. Ini ada keburukan, ini ada kebaikan. Ya kita sudah nyerah saja lah, takdirnya kita sudah buruk, takdirnya sudah melarat. Apa tidak ada takdir untuk kebaikan? Kita yang sudah diberi akal oleh Allah Subhanahu wa taala kan mesti merubah nasib kan, mestinya merubah takdir yang dirasakan sekarang buruk itu supaya mendapatkan takdir yang baik. Sudah kita mendapatkan takdir yang baik sekalipun kemudian kita ternyata itu masih terpuruk lagi, ya sudah nyerah kepada Allah. Seperti wabah di zaman sahabat-sahabat ya. Umar memilih di tempat yang tidak ada wabah. Siapa yang kemudian Umar bin Jabal kalau tidak salah dengan teman-temannya memilih ya kalau sudah takdir Allah yang mati ya mati, memilih yang apa namanya pasrah saja kepada Allah. Allah tetap akan menghidupkan kita tapi itu Allah akan matikan walaupun tempat yang ada wabah. Ketika dia wafat, lalu Umar ditanya ya kenapa? Ya kan takdir itu bisa kita pilih. Di sana ada wabah, di sana tidak ada wabah, kan terpilih takdir yang tidak ada wabah. Kalau tidak ada wabah kemudian mati juga ya sudah kepada Allah. Ya. Jadi di sini ada namanya apa ya? Tentang keburukan itu lalu kita tidak berarti harus kemudian dalam keburukan itu takdirkan dia sudah berbuat
guru itu berbuat maksiat itu takdir Allah. Apakah berbuat buruk itu maksiat itu adalah diridhoi oleh Allah? Pastikan tidak. Apakah kemudian kalau itu ditakdirkan Allah tidak ada pilihan dari akal yang diberikan Allah kepada kita untuk menghindari maksiat? Kan masih ada. Itulah diminta pertanggungjawabannya, itu sesuatu yang dilarang oleh Allah itu sebuah keburukan. Jadi jangan menyatakan takdir yang salah itu kaitannya dengan kehidupan kita. Orang berbuat maling, ya saya sudah ditakdirkan Allah maling. Pertama, siapa yang tahu bahwa takdir kamu jadi maling? Pertanyaannya begitu, siapa yang tahu kamu takdirnya jadi maling? Kan tidak tahu. Apakah maling itu diridhoi oleh Allah? Apakah kemudian akal kamu tidak digunakan untuk maling itu sejatinya adalah perbuatan mungkar? Akal kamu tidak bisa menentukan, apalagi dengan tuntutan syariat. Jadi walaupun nanti dengan disandarkan berbuat takdir Allah seperti ini. Ya. Cukup saya kira ya. Yang ketiga sama dengan syada'id wasfal masaib, kesulitan-kesulitan hidup dan musibah, solusinya sabar. Kalau ini tentang dari solusinya ridho. Jadi tentang rezeki solusinya tawakal, tentang hal-hal yang membahayakan tadi yang dijelaskan apa itu solusinya adalah tauhid kepada Allah. Kemudian berkaitan dengan kesulitan hidup, musibah dengan sabar. Mungkin yang terakhir kita akan coba bahas kembali. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz. Jadi Bapak Ibu jemaah rahimakumullah, pagi hari kita dapat wawasan bahwasanya rezeki itu tidak selalu berupa sandang, pangan, papan. Tidak hanya sebatas itu, tapi nikmat kita mampu duduk dalam majelis ilmu itu adalah sebuah nikmat, rezeki yang sangat besar gitu ya. Oke, Bapak Ibu rahimakumullah, ada waktu beberapa menit ke depan kita berdialog, kita tanya jawab. Dipersilakan Bapak Ibu rahimakumullah. Ada Bapak, Ibu-ibu ada. Oke, Pak Haji Bambang, insyaallah. Silakan Pak Bambang Rahmani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Ustaz, ini kan dalam kehidupan sehari-hari ini memang kompleks. Ini saya akan meminta pencerahannya. Ini ada suatu masalah. Ini orang miskin ini. Orang miskin kemudian menggunakan anaknya yang kurang normal kemudian untuk meminta-minta kepada orang-orang. Kemudian kalau kita melihat seperti ini, ketika dia meminta orang miskin kepada orang yang dianggap dia mampu, orang yang mampu ini mengatakan begini, ini apakah memang dia dikirim ke saya itu supaya kita memberikan sebagian rezekinya kepada dia, dan anggapannya gitu. Kita kan berprasangka baik ya. Orang miskin itu datang untuk meminta-minta, kemudian yang ini orang yang mampu ini mengatakan memang dia dikirim ke saya, memang Allah mengirimkan supaya saya memberikan sedekah atau memberikan zakatnya gitu ya. Kemudian orang ini sebenarnya kalau ini kan berprasangka buruk ya, berprasangka baik. Nah, orang yang bersangkutan ini, yang orang miskin ini dia melihatnya dari sisi lain juga gitu kan. Ini jangan-jangan dia modus ini kan, memanfaatkan hal seperti itu untuk diri sendiri. Padahal dia sering ditegur kan gitu kan. Apakah tidak ada lain selain saya memberi? Dia mengatakan nggak ada yang memberi itu katanya. Saya sudah kemana-mana minta-minta itu katanya nggak ada yang memberi gitu. Cuma kalau di sini aja memberi, jadi akhirnya menjadi langganan. Kan? Oh, langganan. Ya,
Donatur tetap. Ya kan? Jadi langganan gitu. Nah, di sisi lain memang orang yang mengaku tadi memang dia memang diuji gitu ya untuk memberikan sebagian rezeki itu dia gitu ya. Tapi di sisi lain ini berbahasa baiknya dia, tapi di sisi lain dia berpikir juga kenapa ya kan gitu kok seperti itu kok jangan-jangan ini modus gitu kan ya. Nah, bagaimana cara menyikapi seperti itu? Apakah salah orang yang bersangkutan itu berprasangka buruk juga kan? Di sisi lain dia berprasangka baik, di sisi lain dia berprasangka buruk. Nah, bagaimana cara menyikapi seperti itu? Ya, dibedakan antara dua ini ya, peminta-minta dan pemberinya. Peminta-minta nanti miskin yang apalagi guru dan anak lain harus tadi. Dalam Islam sebenarnya meminta-minta itu tidak boleh ya, dilarang, kecuali kalau sampai dia tidak makan, ya, tidak makan itu, memang tidak makan, untuk makan saja tidak. Jadi yang darurat seperti itu boleh meminta. Kalau tidak darurat, tidak ada itu dalam Islam itu supaya meminta. Ini harus ditunjukkan, ini harus dipahami dulu. Kecuali merokok ya. Kalau itu solidaritas. Kan minta, kan sering minta. Kan ada miskin itu as-sa'il, ada miskin mahrum bis-sa'il wal mahrum. Dia berhak menerima zakat karena miskin, tapi dia tidak meminta. Ada yang miskin minta, wajarlah ya. Miskin dia minta jatah zakat, kali zakatnya, maka itu tidak mengapa kalau itu, karena zakat ini sudah jadi hak miskin. Minta atau tidak minta menjadi hak miskin. Maka kelas yang pertama yang tidak minta ini kelasnya yang mulia sebenarnya. Miskin tidak minta kepada orang sampai tingkatnya itu. Nah, ingin saya katakan bahwa yang ada kan dalam hadis itu hal yang mulia ya. Khairun min sufla. Yang meletakkan di atas lebih baik berdasarkan di bawah. Jadi peminta-minta ini mestinya menjadi perhatian pertama kepada keluarganya sebenarnya. Kenapa dia menjadi peminta-minta itu? Pasti dia punya keluarga, kerabat namanya ya. Kerabat itu mesti ada Allah memberikan kelebihan dari kerabat itu. Yang kewajiban sebenarnya untuk memberikan kekurangan atau yang tadi itu adalah kerabatnya. Tapi mungkin terputus dari kerabatnya, ini kesalahan juga. Ada orang yang sebatang kara, ya karena tidak silaturahim, tidak dijalin silaturahimnya kan gitu. Itu juga karena melanggar agama supaya menjadi keluarga. Nah ini akibatnya. Yang kedua, kalau memang betul sebatang kara, apa tidak punya tetangga? Kan kewajiban tetangga sebenarnya. Nah kalau dia tidak bertetangga dan tidak baik dengan tetangga, pasti kesalahan dia sebenarnya tidak baik dengan tetangganya. Kemudian tanggung jawabnya adalah sampai kepada penguasa negara, penguasa yang terdekat dan itu RT. Nah, ini mestinya tertanggulangi lah. Tapi kalau kemudian miskinnya itu dipelihara, memang menjadi profesi miskin. Nah ini yang mental miskin ini, yang lalu berbagai modus. Saya punya langganan juga sama, karena sering memberi jadi dilanggan. Tapi kata orang-orang tetangganya ya memang begitu Pak, ini ya gimana. Wah
tidak bisa dibiarkan. Ada pikiran saya, berarti ini orang ini tidak benar kalau seperti itu. Nah, ini dari si pihak si peminta-minta ini, bagaimana yang memberi ini si pemberinya. Ya, yang pertama si pemberi itu, apalagi yang muslim tadi, ya Allah mengutus orang ini jalan saya memberikan sedekah. Ya, tapi dipikir-pikir lagi, kalau itu 1-2 kali, ya, mungkin masih bisa disebut begitu. Ya, ditoleransi. Tapi kalau sudah menjadi ATM, ya, dididik, diberi pelajaran, diberi arahan. Kalau kedua boleh enggak? Kenapa? Yang kayak gini nih saya nggak tahu cuma kerja masih tapi umum. Oh ya, itu namanya percuma itu. Percuma itu mantan menyebut-nyebut, hadan menyakiti. Mundat-mundat. Nggak boleh. Mantan undat-undat gitu. Itu yang paling fatal. Hilang itu kepala sodakohnya itu. Ada itu menyakiti. Minta terus. Nih sampai dilempar, kasih 100.000. Walaupun diambil itu tidak jadi sodakohnya. Kalau makhlukun khairun min sodakotin yang ucapan yang baik yang enak didengar itu lebih baik daripada memberi sedekah tapi menyakiti. Izin beri satu izin ya. Saya kalau bahasa anak sekarang itu kepo maksimal terkait dengan hikayat tadi. Jadi endingnya si ahli ibadah tadi matinya dalam keadaan suhul atau husnul khatimah. Kemudian pesan moral yang hendak disampaikan apa saja terkait dengan doa ingin bertemu dengan iblis dan menampar tadi. Izin saya. Gimana? Pesan moral ingin disampaikan apa saja sama ini akhir dari si ahli ibadah tadi suhul atau husnul karena mentang-mentang dapat bocoran 100 tahun. Oh iya, ceritanya di sini suhul khotimah. Allah. Jadi sebelum dia apa yang dijanjikan oleh si iblis tadi, kata merasa tahu bahwa kamu itu 100 tahun, belum sampai 100 tahun dia masih dalam keadaan maksiat ya, meninggal dunia. Dan itu dikaitkan dengan turul amal. Dengan turul amal kita anak-anaknya masih panjang, terlena itu, tahu-tahu jet itu. Jadi khawatir tadi, bahaya tadi, turul amal, bahaya turul amal. Pentingnya nggak perlu tahu takdir, ya sudah jalani aja. Saya kira cukup. Bapak Ibu rahimahullah, kita telah sama-sama mendapat masukan terkait dengan ilmu pagi ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk kedepannya. Silakan saja kita tutup dengan doa. Saya kira doa kita adalah mudah-mudahan apa yang kita pelajari bersama ya, dan kita minta juga hadirin maksud ini dan tercerahkan kita menjalani kehidupan ini. Allah berikan pertolongan kepada kita, ilmu yang kita peroleh jadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang membuat hidayah kepada kita bisa mengamalkannya, dan kemudian kita selamat dalam kehidupan ini di dunia berakhirat. Ya, saya sampaikan maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustaz, kami mewakili dari jamaah masjid mengucapkan jazakallahu khair, terima kasih atas sharing ilmunya. Bapak Ibu rahimahullah, mari kita tutup dengan kalimat hamdalah dan doa kita. Sudah
Saya selaku pembacara mohon maaf bila ada khilaf dan salah kata-kata yang kurang berkenan. Pada Allah saya mengampun. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.